Halo semua, perkenalkan nama saya Mr. Ngejemes. Selamat datang di podcast Gedablus Dewe. Podcast yang membahas soal hal yang banyak dibicarakan di tengah masyarakat. Di awal episode kali ini, saya akan membicarakan tentang PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Di awal episode sudah cukup berat pembahasannya. Ya, nggak apa-apa. Di awal episode kita membahas soal lingkungan. Beberapa minggu yang lalu, masyarakat terutama aktivis lingkungan hidup dikejutkan dengan keluarnya PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Kenapa PP tersebut menuai polemik dan pro kontra? Tapi kayaknya sih banyak pro kontranya. Dalam PP nomor 26 tahun 2023 ada peraturan yang mengizinkan penambangan pasir laut dan boleh diekspor. Walau dalam PP tersebut mengatakan boleh diekspor kalau kebutuhan pasir laut di dalam negeri terpenuhi. Adanya peraturan tersebut, kata pengamat dan aktivis lingkungan, itu adalah pintu bagi para pengusaha untuk mengekspor pasir laut secara legal, dan dikhawatirkan akan terjadi penambangan pasir laut sebesar-besarnya atau secara masif walaupun PP ini ada. Sebelum PP ini terbit, penambangan pasir memang sudah ada, seperti penambangan pasir laut di Pulau Seribu untuk keperluan reklamasi di Teluk Jakarta. Ada juga di sekitar Pulau Sangkarang, pengerukan pasir laut untuk reklamasi di sekitar kota Makassar. Penambangan pasir laut menurut pengamat itu dapat merusak lingkungan dan ekosistem laut. Perkataan tersebut bukanlah wacana saja, itu dibuktikan dengan penambangan pasir yang terjadi di Kepulauan Riau. Penambangan pasir laut di Kepulauan Riau waktu itu untuk memenuhi kebutuhan reklamasi di negara Singapura. Dampaknya apa? Salah satunya adalah Pulau Nipa, pulau terluar dan garda terdepan. Pulau tersebut mulai mengecil karena abrasi. Akibat aktivitas penambangan pasir laut, terjadi ruang kosong di dasar laut, kemudian terjadi erosi atau terjadi longsor, sehingga yang ada di sekitar Pulau Nipa itu ikut mengisi lubang akibat pengerukan pasir laut, sehingga seperti yang kita lihat Pulau Nipa semakin mengecil dan katanya hampir tenggelam akibat aktivitas penambangan pasir laut. Namun kok pemerintah tidak berkaca dari situ mengenai dampak lingkungannya? Apa dasar pemerintah mengeluarkan PP tersebut yang berkaitan dengan penambangan pasir laut? Menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, Arifin membeberkan alasan pemerintah membuka keran ekspor pasir laut, yaitu untuk menjaga alur pelayaran dan nilai ekonomi akibat sedimentasi tersebut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga buka suara soal ini. Menurut Luhut, kebijakan itu bertujuan untuk pendalaman alur laut, sebab jika tidak, alur laut makin dangkal. Lantas, apakah kebijakan itu bisa merusak lingkungan? Luhut membantahnya. Enggak dong, semua sekarang karena ada GPS segala macam. Kita pastikan itu tidak terjadi. Sekarang kalau misal harus diekspor pasti jauh manfaatnya tadi untuk BUMN, untuk pemerintah, ujar Luhut. Itu
bisa kalian baca di www.cnbcindonesia.com dengan judul Ekspor Pasir Laut Bikin Polemik 3 Menteri Jokowi Bilang Ini. Sementara juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Wahyudi Muryadi membantah bahwa peraturan baru ini akan menimbulkan kerusakan pada ekosistem perairan. Melainkan, ia mengatakan bahwa justru pemerintah ingin menyehatkan kembali daerah pesisir. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Laut, maka KKP harus melakukan pengelolaan terhadap sedimentasi itu supaya kembali dipulihkan pada setiap, sehingga laut kita menjadi sehat. Ujar Wahyu. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil pasir-pasir yang ada di pulau, seperti yang ada di benak kebanyakan masyarakat. Tetapi bisa saja proses sedimentasi dilakukan di dasar laut atau area lainnya selain pesisir. Dari keterangan beberapa menteri tadi disimpulkan bahwa pemerintah memiliki tujuan dengan terbitnya PP nomor 26 tahun 2023 ini. Yang pertama adalah alasan ekonomi, menjaga alur pelayaran, kemudian menyehatkan laut atau pesisir laut. Kita bahas yang pertama, nilai ekonomi. Penambangan pasir laut nantinya akan menambah pendapatan negara. Namun yang saya baca dari artikel seperti dari bisnis.com, Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF, Kementerian Keuangan Febrionatan Kajaribu menjelaskan bahwa aktivitas ekspor dan impor akan berpengaruh terhadap perekonomian negara. Febrio belum menyampaikan nilai pasti potensi pendapatan negara dari berlakunya kembali ekspor pasir laut. Namun dia menyatakan bahwa nilainya tidak begitu besar bagi penerimaan negara. Kalau dari liputan6.com, Direktur The National Maritime Institute Namarin, Siswanto Rusdi menilai dampak terhadap ekonomi dari ekspor pasir laut tidak sebanding dengan dampak buruk sisi ekologinya, sehingga itu disebut tak bisa jadi perbandingan. Belum lagi jika dibandingkan dengan komoditas mineral yang memiliki nilai cukup besar, misalnya komoditas batu bara atau nikel yang juga diekspor oleh Indonesia. Pasir laut itu kan, kalau batu bara kan jelas ya, itu kan mineral, nilainya itu signifikan lah. Kalau pasir ya tentu ada harganya, tapi kan tidak sebanding. Kenapa harus jadi bisnis ini? Ujar dia kepada liputan6.com. Jadi kesimpulannya ini, pasir laut ini sebenarnya memang memiliki dampak bagi pendapatan untuk negara, namun nilainya cukup kecil. Apalagi jikalau pendapatan tersebut juga tak sebanding dengan kerusakan yang diakibatkan oleh pengerukan pasir laut atau penambangan pasir laut. Kemudian yang kedua adalah alur pelayaran. Kalau soal mengganggu alur pelayaran, saya juga kurang ngerti lah, dan saya cari beberapa berita juga tidak ada. Namun saya baca di beberapa jurnal dan ada juga sedikit berita yang membahas tentang alur pelayaran ini. Kebanyakan yang terganggu itu daerah dekat muara sungai atau daerah di mana pertemuan sungai dan laut. Nah, biasanya di situ ada banyak sekali sedimentasi yang terbawa oleh air sungai. Di situ banyak ditemukan juga pasir atau lumpur yang diendapkan di daerah muara sungai. Biasanya ini para nelayan yang merasakan akibat pendangkalan di muara sungai, sehingga
mereka sulit menggerakkan perahunya menuju ke laut. Namun juga ada yang dirasakan oleh beberapa pelabuhan yang terganggu oleh pendangkalan akibat aktivitas sedimentasi. Nah, pelabuhan ini juga dekat dengan muara sungai. Kalau nggak salah seperti di pelabuhan Pulau Baai, sekitar Bengkulu kalau nggak salah. Jadi nanti kalian bisa searching di Google. Nah, tentu saja sedimentasi ini tentu sedimentasi yang berlebih. Apa yang mengakibatkan sedimentasi yang berlebihan ini di muara sungai? Tentu ini tak lepas dari aktivitas manusia yang ada di hulu. Material-material dari hulu kena hujan, partikel-partikel atau material yang ada di daerah hulu itu terbawa oleh air, lalu masuk ke sungai, dan terbawa oleh air menuju ke daerah hilir atau daerah muara sungai. Jadi akibatnya ini dari daerah tutupan vegetasi di mana pengundulan hutan dan lain sebagainya, sehingga permukaan tanah itu terkikis oleh air karena tidak ada tutupan vegetasi atau penahan material tersebut. Kemudian yang ketiga ini tentang kesehatan laut. Nah, menurut Kementerian KKP, PP tersebut untuk kesehatan laut sesuai apa yang ada di dalam PP tersebut, yaitu pasal 2 PP 26 tahun 2023 menyebut pengelolaan dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut. Kemudian untuk mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Saya sendiri belum menemukan kalau sedimentasi dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir laut dan kesehatan laut. Kalau saya cari di jurnal belum menemukan, tapi saya baca di artikel mongabai.co.id, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch DFW Indonesia, Muhammad Abdi Suhufan, tentang pernyataan yang dipublikasikan pemerintah bahwa pengendalian hasil sedimentasi di laut adalah upaya untuk mengurangi dampak proses sedimentasi di laut agar tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut. Dia memiliki jawaban sendiri. Kata dia, alam pada dasarnya sudah mengatur siklus secara berimbang. Namun, manusialah yang menyebabkan perubahan yang mengarah ke dampak negatif. Oleh karena itu, yang harus dikendalikan adalah bukan hasil sedimentasinya, melainkan penyebab sedimentasi tersebut, yakni aktivitas dari hulu, terutama kegiatan pembukaan lahan untuk tambang dan perkebunan. Sedimentasi memang akan mengganggu tanaman laut itu, yang saya baca di bukunya Profesor Dr. Insinyur Rifardi MSc dengan judul Ekologi Sedimen Laut Modern. Kurang lebih seperti ini. Pada proses sedimentasi, partikel-partikel kecil yang belum terendapkan akan melayang-layang dan ada sebagian menyebar di laut akibat arus laut. Jika partikelnya besar akan lebih cepat terendapkan. Sedangkan yang memiliki ukuran kecil, partikelnya, proses pengendapannya sangat lama. Nah, partikel-partikel kecil ini termasuk lumpur itu. Jika partikel kecil ini banyak di lautan, laut akan terlihat keruh. Nah, keruhnya laut ini akibat partikel-partikel kecil lumpur.
kalau air laut ini sudah keruh, maka akan mengganggu proses fotosintesis tumbuhan yang ada di dalam lautan, sehingga persebaran oksigen yang terlarut akan berkurang. Kurangnya oksigen dalam suatu perairan dapat menghambat proses oksidasi dan reduksi. Lalu, karena terhambatnya proses oksidasi dan reduksi ini, dapat menyebabkan nutrien yang sangat dibutuhkan oleh organisme perairan juga berkurang. Oleh karena itu, populasi ikan pada kecerahan yang rendah ini cenderung lebih sedikit daripada dengan populasi ikan pada kecerahan yang tercukupi. Jadi, apakah saya setuju dengan PP nomor 26 tahun 2023 ini? Jawaban saya tidak. Penambangan pasir laut memiliki dampak negatif yang cukup besar bagi lautan dan bagi mata pencaharian nelayan. Saya harap dikaji lagi apa pengerukan pasir laut ini sebanding dengan apa yang negara dapat dengan kerusakan yang ditimbulkan nanti. Apalagi saat ini pemanasan global, di mana muka air laut tambah naik. Nanti kalau digeruk tambah dalam dong. Dan banyak pulau-pulau yang terancam tenggelam, serta abrasi yang masih masif menggerus bibir pantai di berbagai wilayah Indonesia. Saya rasa yang harus diperhatikan adalah penyebab dari sedimentasi berlebih yang diakibatkan aktivitas manusia. Selain itu, masalah pantai bukan hanya sedimentasi, tetapi masalah sampah yang melayang-layang di laut. Kemudian pencemaran pabrik yang membuang limbahnya ke sungai, dan akhirnya limbah itu pun berakhir ke laut. Tentu itu juga mencemari lingkungan, mencemari lautan. Inilah yang diperhatikan. Masalah kesehatan lautan itu bukan hanya sedimentasi yang menjadi gangguan kesehatan di laut. Itu dia pendapat saya tentang PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Tentu saja apa yang saya bicarakan tadi itu sesuai dengan yang saya baca di beberapa artikel dan jurnal serta buku-buku tentang oseanografi sebagai pendukungnya. Saya sendiri bukanlah seorang ahli ataupun seorang mahasiswa yang kuliah jurusan oseanografi, tapi saya ini orang awam. Tentu saja sebagai orang awam bukan hanya berucap saja, tapi juga harus mencari sumber-sumber dan belajar apa yang dimaksud dengan sedimentasi laut itu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Bila ada tambahan seperti artikel, jurnal, atau data-data lainnya tentang sedimentasi laut, tentang pasir laut, silakan komen di bawah. Dan tentu saja jika ada yang pro ataupun kontra juga silakan komen. Dan nantinya ini bisa menjadi bahan diskusi bersama. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast GW berikutnya. Bye.